Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah manajemen risiko. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Tools for Managing Project Risk Quantitative Risk Analysis. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Miftahul Huda, NIM 159, Alif Aji Setiawan, NIM 163, dan yang terakhir ada Dea Samza Aulia, NIM 172. Tools for Managing Project Risk Quantitative Risk Analysis. Perencanaan manajemen risiko adalah proses menentukan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk sebuah proyek. Rencana manajemen risiko sangat penting untuk dikomunikasikan dan didapatkan persetujuan serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko didukung dan ditetapkan secara efektif sepanjang siklus hidup proyek. Pada materi kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada contoh dari alat penilaian risiko kuantitatif, yang kedua ada tahap-tahap analisa risiko kuantitatif, dan yang ketiga ada teknik dan tools yang digunakan dalam quantitative risk analysis, dan yang terakhir yaitu penutup. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai contoh dari alat penilaian risiko kuantitatif. Yang pertama ada VAR. VAR adalah alat prediksi yang digunakan untuk mencegah manajer portofolio melakukan keputusan yang melebihi toleransi risiko yang telah dikembangkan dalam kebijakan portofolio. Hal ini dapat diukur pada portofolio, sektor, kelas aset, dan tingkat keamanan. Value at risk atau VAR merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single instrumen maupun multi-instrumen, pada confidence level tertentu selama holding period tertentu dan dalam kondisi market yang normal. VAR juga memberikan estimasi kemungkinan atau probabilitas mengenai timbulnya kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada angka kerugian yang telah ditentukan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak didapat dari metode-metode pengukuran risiko lainnya. VAR dihitung dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, mulai dari Analysis Variance Convergence Approach, Monte Carlo Simulation Approach, sampai dengan Historical Simulation Approach. Pada umumnya, VAR dihitung untuk jangka waktu 24 jam. Sebagai contoh, bila dikatakan bahwa VAR suatu portofolio adalah 5.000 US dollar Amerika dengan confidence level sebesar 95%, ini berarti bahwa ada 95% kemungkinan portofolio tersebut akan mengalami kerugian dengan nilai di bawah 5.000 US dollar Amerika dalam waktu 24 jam ke depan. Dapat pula dikatakan bahwa ada 5% kemungkinan portofolio tersebut akan mengalami kerugian minimal 5.000 US dollar Amerika dalam waktu 24 jam ke depan. Hasil perhitungan VAR biasanya disajikan dalam bentuk jumlah uang dan bukan dalam persentase. Hal ini membuat VAR menjadi sangat mudah dipahami. Selanjutnya ada model ekonomi. Ekonomis modal dialokasikan ke setiap meminjamkan berdasarkan kontribusi peminjam ke suatu bank untuk mempertaruhkan portofolio. Sebaran dibebankan pinjaman harus menghasilkan pengembalian modal yang disesuaikan dengan resiko yang lebih besar dari bank. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh dari alat penilaian risiko kuantitatif materi selanjutnya yaitu tahap-tahap analisa risiko kuantitatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Miftahul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 202053159. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Dia, yaitu tahapan-tahapan analisa risiko kuantitatif. Kita langsung saja.
Yang pertama, yaitu ada tahapan-tahapan analisa risiko kuantitatif. Ini dibagi menjadi beberapa hal ya, yaitu yang pertama ada A, menentukan nilai informasi dan aset baik secara tangible dan intangible. Selanjutnya ada B, menentukan estimasi kerugian untuk risiko yang teridentifikasi. C, melakukan analisa risiko. D, memperoleh risiko yang berpotensi terjadi. Yang E, memilih langkah-langkah atau strategi penanganan untuk setiap risiko. Dan yang terakhir ada menentukan aksi untuk merespon risiko yang ada. Di sini ada mitigasi, menghindar, dan menerima. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, sebelum dilakukan analisis ini, risiko-risiko sudah harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, sekali risiko teridentifikasi, harus dapat nilai besarnya potensi kerugian dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jumlah-jumlah ini mungkin sederhana untuk dihitung, atau tidak mungkin diatur secara pasti. Oleh karena itu, dalam proses penilaian sangat penting untuk estimasi-estimasi terlebih dahulu. Dari sisi akademis dengan maksud untuk memprioritaskan implementasi rencana manajemen risiko secara tepat. Untuk materi selanjutnya, ini akan dipresentasikan oleh Saudara Alif. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Haji Setiawan, NIM 20 20 53 163. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Saudara Huda, yaitu tentang membahas teknik dan tool yang digunakan dalam quantitative risk analysis. Oke, langsung saja. 1. Data gathering and representation. Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data dan representasi. 1. Wawancara. 2. Distribusi probabilitas. Yang kedua, quantitative risk analysis and modeling technique. Analisis risiko kuantitatif dan teknik pemodelan digunakan untuk membantu dan mengidentifikasi risiko mana yang paling berpengaruh pada proyek dan organisasi. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nilai yang diproyeksikan pada risiko yang telah diberi peringkat oleh proses sebelumnya. Seperti analisis risiko kualitatif perform. Umumnya, teknik yang digunakan yaitu pendekatan analisis yang berfokus pada event dan proyek. Teknik tersebut ada 3 macam, antara lain sensitive analysis, analisis kepekaan, expected monetary value analysis, atau analisis nilai moneter yang diharapkan. Yang ketiga, modeling and simulation, pemodelan dan simulasi. Next. Yang ketiga, expert judgment. Expert judgment yaitu orang yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang yang dapat diminta pendapatnya. Oke, next. Oke, penutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.